Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Rian dari kelas PKIE. Nah, kali ini kita akan membahas pada pertemuan yang kelima dalam mata kuliah film dokumenter. Nah, apa saja materi yang pertemuan yang kelima ini? Yuk kita simak videonya. Apa saja yang kita akan bahas pada pertemuan yang kelima ini? Yang pertama ada gaya dokumenter puitis, dan yang kedua ada gaya dokumenter reflektif. Dokumenter puitis yaitu jenis yang berkembang pada dekade 1920-an beriring dengan percobaan-percobaan pada dunia sinema yang berkembang di daratan Eropa yang dimulai pada masa itu. Nah, kehadirannya untuk melawan tradisi film fiksi Hollywood terutama pada 3 elemen utama. Yang pertama ada karakter yang sadar diri dan punya aspirasi mengubah hidupnya. Yang kedua yaitu menghubungkan sebab akibat dalam pencitraan. Dan yang ketiga yaitu kesatuan ruang dan waktu dalam editing, ditandai dengan kesinambungan atau kontinu dalam peristiwa. Perhatikan bahwa masa itu belum ada perbedaan yang tegas antara film fiksi dan film dokumenter. Bahkan istilah film dokumenter belum dikenal. Contoh film dokumenter puitis, yaitu contoh dari film dokumenter puitis memiliki film garapan Joris Ivens yang berjudul Regent pada tahun 1929 dan menitik beratkan pada kesan puitis dari turunnya butiran air hujan di kota Amsterdam. Nah, kesan ini dimunculkan dari ritme, asosiasi, dan hal-hal yang implisit lainnya ketimbang lewat cerita dan dialog yang eksplisit atau yang jelas. Dokumenter reflektif, yaitu gaya dokumenter reflektif ini adalah tipe pemaparan yang sangat jarang ditemui karena yang menjadi fokus utama adalah penuturan proses pembuatan syuting film ketimbang menampilkan keberadaan subjek atau karakter dalam film itu sendiri. Contoh film dokumenter reflektif, yaitu menurut Nichols, jenis dokumenter ini memiliki poin menarik pada penekanannya untuk memperhatikan asumsi yang pembuat film ingin sampaikan. Nah, tujuan dari jenis dokumenter ini ialah meningkatkan kesadaran penonton tentang realitas yang dipresentasikan pada film tersebut. Itu Nichols pada tahun 2010 halaman 31 sampai 32. Nah, Jung juga mengatakan bahwa salah satu pengarang Jerman, Bridge, berpendapat bahwa penonton harus tetap sadar bahwa faktanya adalah mereka menonton sebuah alur cerita yang telah dirancang. Resensi yang saya bahas pada pertemuan yang kelima yaitu membahas tentang film rentang kisah. Nah, unsur kebekaan yang kita bahas atau yang kita dapat dari film ini antara lain, yang pertama, pentingnya peran orang tua dalam membimbing keluarga dan anak-anaknya. Yang kedua, konsep keluarga yang ditampilkan sama seperti konsep bimbingan dan konseling. Yang ketiga yaitu kepedulian terhadap sesama. Dan yang terakhir adanya asas keterbukaan pada diri kita. Nah, itulah pembahasan pada pertemuan yang kelima ini. Semoga materi pembahasan yang kelima ini bisa kalian pahami dan semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyimak video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.